Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan masih tentang babur roja. Sebagaimana sudah kita sebutkan sebelumnya, Imam Nawawi rahimahullahu taala benar-benar menyebutkan banyak sekali dalil tentang ar-raja, tentang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar para hamba senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah SAW bersabda, "Laulam walladzi nafsi biyadihi laulam tuznibu la dhahaballahu bikum." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kalau kalian tidak berdosa, la dhahaballahu bikum, tentu kalian akan disirnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa jaa biqaumin yuznibun, lantas Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mereka berdosa, fayastaghfirunallah taala, kemudian mereka minta ampun kepada Allah, fayaghfiru lahum, maka Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Hadis berikutnya, wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, laula annakum tuznibun, kalau bukan kalian melakukan dosa, la khalaqallahu khalqan yuznibun, kalau kalian tidak melakukan dosa, tentu Allah akan menciptakan makhluk yang lain yang berdosa. Fayastaghfiruna fayaghfiru lahum, lantas mereka minta ampun, lalu Allah pun mengampuni mereka. Hadis riwayat Muslim. Dua hadis ini menjelaskan bahwasanya di antara perkara yang sudah digariskan kepada Bani Adam bahwasanya mereka melakukan dosa. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam khata', bahwasanya seluruh anak Adam senantiasa melakukan dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik yang melakukan dosa adalah yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hadis qudsi Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar, wahai hamba-hambaku, sungguhnya kalian senantiasa berdosa di siang hari dan di malam hari. Ya. Dan ini menunjukkan bahwasanya sifat dasar manusia adalah melakukan dosa. Sampai Allah mengatakan, kata Nabi mengatakan, seandainya kalian tidak pernah melakukan dosa sama sekali, maka kalian akan disirnakan oleh Allah. Lantas Allah akan menciptakan manusia-manusia baru yang mereka berdosa. Kemudian mereka mohon ampun, kemudian Allah ampuni mereka. Maksud hadis ini bukan memotivasi kita untuk bermaksiat lalu beristighfar, bukan. Tetapi untuk menjelaskan jangan putus asa. Kalau kalian berdosa, segera minta ampun. Karena kita jangan memandang hadis ini saja, tapi kita memandang hadis-hadis yang lain, ayat-ayat yang menyuruh kita untuk bertakwa banyak sekali. Untuk bertakwa, untuk meninggalkan kemaksiatan, ya, untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimanapun seorang sudah berusaha untuk bertakwa, dia pasti saja terjerumus dalam apa? Dosa. Kalau dia terjerumus dalam dosa, maka jangan dia putus asa. Sungguhnya Allah Maha Pengampun, dan di antara takdir Allah al-kauni, yaitu Allah berkehendak menciptakan hamba-hamba yang akan melakukan dosa, Hal ini disebut oleh para ulama hikmahnya karena Allah Subhanahu wa taala akan menampakkan sifat-sifat dan nama-namanya yang terindah. Di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, Ar-Rahim, Ar-Rahman, Al-Afu yang Maha mengampun, Al-Ghafur yang Al-Ghafur yang Maha mengampuni, Al-Afu yang Maha memaafkan, At-Tawwab yang Maha menerima taubat. Nah, nama-nama ini tidak akan bisa terlihat asarnya dan dampaknya kalau tidak ada yang berdosa. Kalau tidak ada yang berdosa. Kapan baru ada muncul nama Allah Al-Afu? Kalau ada yang berdosa baru minta ampun. Kapan baru muncul terlihat dampak dari nama Al-Ghafur? Kalau ada yang berdosa kemudian minta ampun, ya. Sebagaimana juga ada hamba-hamba Allah yang kemudian berdosa dan tidak minta ampun, sehingga mereka pun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nampaklah makna-makna dari nama-nama Allah seperti Al-Jabbar, Al-Qadir yang Maha Kuasa, ya, yang sangat luas, yang sangat kuat,
syadidul iqab, yang sangat kuat apa? Siksaannya. Maka ini sama seperti pembahasan kenapa Allah menciptakan iblis, ya. Para ulama membahas bahwasanya ada banyak hikmah di balik ciptaan iblis. Adapun hikmah yang sungguhnya hanya Allah yang tahu. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dilakukan, tapi mereka lah yang bakalan ditanya tentang perbuatan mereka. Tapi para ulama membahas bahwasanya di antara hikmah diciptakan iblis, tadi Allah menciptakan perkara-perkara yang kontradiktif. Ada surga, ada apa? Neraka. Kalau enggak ada iblis, enggak akan ada neraka. Kemudian akan muncul orang yang beriman, orang yang kafir. Kalau enggak ada iblis, enggak ada orang yang kafir. Dengan ada orang beriman, orang kafir, maka ada dakwah, ada jihad. Kalau enggak ada iblis, ini semua selesai, enggak ada ceritanya. Kemudian dengan adanya iblis, ada Allah Maha Pengampun, ada juga Allah Syadidul Iqab. Kalau enggak ada iblis, enggak ada ampunan, enggak ada siksaan. Karena semuanya masuk apa? Surga. Dengan adanya iblis, maka ada Musa alaihissalam, ada Fir'aun. Ada Jibril, ada iblis. Ada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada Abu Jahal, Abu Lahab, yang kontradiktif. Maka di balik penciptaan iblis banyak sekali hikmah-hikmah yang coba diungkapkan oleh para ulama, namun hikmah yang sungguhnya kita tidak tahu. Kalau ada yang bertanya, bisakah Allah menunjukkan sifat Maha Pengampunnya tanpa iblis? Maka itu adalah pertanyaan yang keliru. Sama seperti orang mengatakan, bisakah naik ke bawah? Enggak bisa. Namanya naik harus ke mana? Ke atas, ya. Namanya naik harus ke atas. Bisakah kamu membuat segitiga yang bulat? Yang namanya segitiga tidak mungkin apa? Bulat. Ini pertanyaan yang keliru, ya. Oleh karenanya tidaklah ada jalan untuk menunjukkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang kecuali dengan menciptakan apa? Iblis. Dan tidaklah nampak Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, Allah menerima taubat kecuali ada yang bermaksiat. Maka dengan hikmah dan takdirnya Allah menciptakan hamba-hamba yang melakukan maksiat, kemudian mereka bertobat kepada Allah. Dan di antara ibadah yang paling Allah sukai adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan salah paham, jangan bilang hadis ini memotivasi kita untuk berdosa kemudian bertobat, tidak, ya. Kita harus memandang hadis-hadis yang lain yang menyuruh fattaqullah, bertakwalah kepada Allah, fattaqun nar, takutlah kepada neraka Jahannam, ittaqillah haitsuma kunt, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, ya. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib, sungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah tatkala bersendirian. Terlalu banyak ayat menyuruh kita menghindarkan diri dari maksiat meskipun dalam kesendirian. Tetapi sebagaimana sudah kita sebutkan, manusia diciptakan dengan potensi untuk bermaksiat. Siapapun yang berusaha untuk istiqamah dia tidak bakalan mampu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsuh. Istiqamalah kalian dan kalian tidak bakalan mampu. Maka jika seorang terjerumus dalam maksiat, segera dia bertaubat agar dia tahu memang begitulah sifat manusia. Dia pasti terjerumus dalam apa? Dosa. Maka dia tidak putus asa, segera dia minta ampun kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya. Ini hadis memberi harapan kepada orang pelaku maksiat untuk bertaubat. Ketika dia melakukan maksiat, bilang ya sudahlah, memang sudah takdir Allah. Tapi dia harus kembali, bukan takdir Allah untuk melegalkan maksiat tersebut, tapi takdir Allah agar saya bisa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham insyaallah? Kalau setan mati selesai, enggak ada dakwah, enggak ada pengajian di Baitur Rahman. Iblis mati selesai. Itu rahasia-rahasia Allah yang berusaha untuk diungkapkan oleh sebagian ulama. Tapi kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kunna qu'udan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'ana Abu Bakrin wa Umar fi nafarin. Suatu hari kami duduk bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waktu itu bersama kami ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Fi nafarin, dalam sekelompok orang. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min baini adhhurina. Kami sedang bermajlis, tiba-tiba Nabi berdiri meninggalkan kami, pergi satu tempat. Fa abta'a alaina. Ternyata Nabi enggak balik-balik. Fa khashina an yuqtata'a dunana. Kami khawatir beliau ditangkap kayak diganggu sama orang munafikin atau ada orang musyrik yang mengganggunya, ya. Karena Nabi adalah target mereka. Maka fa fazi'na faqumna. Kami pun kaget, kami segera berdiri, kita cari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Fakuntu awwala man fazi'a fa kharajtu abtaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah orang yang pertama kali merasa takut, maka aku segera pergi mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ataitu ha'itan lil ansar, sampai akhirnya aku mendatangi sebuah kebun milik kaum Ansar. Ini hadis yang panjang. Intinya Abu Hurairah akhirnya menemukan Nabi dalam kebun tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu akhirnya Rasulullah sallallahu berkata kepada Abu Hurairah, "Idhhab, pergilah engkau." Bahkan dalam sebagian riwayat Rasulullah sallallahu suruh dia bawa sendal Nabi, bawa sendalku ini sebagai bukti. Idhhab faman laqita wara'a hadzal ha'id, siapapun yang kau temui di balik kebun ini, yashhadu an la ilaha illallah, yang bersaksi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, mustaiqinan biha, dalam kondisi yakin dengan la ilaha illallah, qalbuhu, hatinya yakin, fabashirhu bil jannah, maka berilah kabar gembira kepadanya bahwa dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Intinya hadis ini adalah hadis yang memberikan roja, harapan, karena Rasulullah SAW berkata, "Wahai Abu Hurairah, bawalah sendalku sebagai bukti engkau adalah utusanku. Siapa saja yang kau temui di balik kebun ini, katakanlah kepada dia kalau dia bersaksi kepada Allah la ilaha illallah dengan penuh keyakinan dari hatinya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, maka berilah kabar gembira kepadanya dengan apa? Surga." Maka tentunya hadis ini sangat memberi harapan. Orang kalau baca hadis ini, wah, insyaallah saya masuk surga. Kenapa saya percaya kok tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Saya sangat yakin bahwasanya pohon tidak boleh disembah, kuburan tidak boleh disembah, Nabi Isa tidak boleh disembah, Nabi Muhammad tidak boleh disembah, malaikat tidak boleh disembah, apalagi dukun tidak boleh disembah, apalagi sapi tidak boleh disembah, apalagi hewan-hewan, monyet dan yang lainnya. Kita yakin bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali siapa? Allah. Siapa yang yakin akan hal itu, maka berilah kabar gembira bahwasanya dia masuk apa? Surga. Maka ini hadis ini beri harapan enggak? Beri harapan. Kalau cuma lihat hadis ini tok, seakan-akan kita semua masuk apa? Surga. Tapi kalau lihat hadis-hadis yang lain, siapa yang melakukan dosa ini masuk neraka, siapa yang melakukan dosa ini masuk apa? Neraka. Siapa yang memutuskan silaturahmi tidak masuk surga, ya. Siapa yang menahan kucing sampai mati masuk neraka. Siapa yang makan harta anak yatim masuk apa? Neraka. Siapa yang berdosa bisa masuk neraka. Siapa yang menggibah bisa masuk neraka. Ya, artinya intinya ini namanya hadis apa? Harapan. Tapi hadis ini beri harapan bahwa siapa yang bertauhid dengan menjalankan konsekuensinya, maka niscaya dia akan masuk apa? Surga. Karena tauhid itu bukan hanya ucapan, tapi dengan keyakinan, dan keyakinan itu pasti membuahkan konsekuensi dari la ilaha illallah, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis berikutnya wa an Abdullah bin Amr bin As. Maka kelanjutan hadis ini, akhirnya Abu Hurairah keluar bawa sendal Nabi. Kemudian dia keluar. Pertama orang dia temui adalah Umar bin Khattab. Umar juga kan cari Nabi, tapi Abu Hurairah di luar. Akhirnya kata Umar, "Ada apa ini? Bawa apa sendal Nabi?" Rasulullah suruh bilang begini. Maka Umar pun mendorong dada Abu Hurairah sampai Abu Hurairah terjatuh. Abu Hurairah balik kepada Nabi. Umar kejar Abu Hurairah sampai masuk kepada Nabi. Maka Umar bilang, "Ya Rasulullah, lebih baik tidak usah disampaikan kepada mereka, khawatir mereka bersandar dengan hadis ini dan tidak beramal." Akhirnya Rasulullah menyetujui Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itu Umar khawatir orang-orang salah paham. Orang-orang salah paham dengan hadis ini. Yang penting sudah la ilaha illallah pasti masuk surga, ya. Akhirnya Abu Hurairah tidak jadi mengabarkan kepada orang-orang di balik kebun tersebut, karena Umar kasih masukan kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, biarkanlah mereka, kalau disampaikan hadis ini mereka akan bersandar kepada la ilaha illallahnya dan akhirnya meninggalkan amal soleh." Ya. Nah, ini isyarat dari Umar bahwasanya seorang ketika mendapati hadis-hadis yang seperti ini, jangan kemudian melalaikan hadis-hadis yang lain. Terlalu banyak hadis suruh beramal soleh, terlalu banyak hadis menyuruh untuk meninggalkan maksiat. Jangan sampai orang mengatakan yang penting saya la ilaha illallah, yang lainnya beres. Tidak. Kamu juga harus bertakwa kepada Allah. Dan contoh nyata, para sahabat yang mereka la ilaha illallahnya mantap, mereka jauh sekali dari namanya maksiat. Jangan sampai ada orang banyak maksiat kemudian mengatakan la ilaha illallah saya mantap, lah gimana? Enggak logis. Kalau kamu la ilaha illallahnya mantap, kamu harusnya jauh dari apa? Maksiat. Kalau kamu
Banyak maksiat berarti la ilaha illallahnya kurang mantap. Taib, hadis berikutnya an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tala qaulallahi azza wa jalla fi Ibrahim. Rasulullah sallam membaca firman Allah tentang Nabi Ibrahim, di mana Nabi Ibrahim berdoa berkata kepada Allah, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ya Rabbku, sungguhnya berhala-berhala tersebut menyesatkan banyak sekali manusia. Jadi zaman Nabi Ibrahim banyak berhala disembah. Faman tabi'ahu fa innahu minni. Siapa yang mengikutiku maka dia adalah bagian dariku. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang bermaksiat kepadaku sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sini Ibrahim alaihissalam dengan penuh kasih sayang kepada umatnya, dia mengatakan, ya Allah, sungguhnya berhala tersebut, berhala-berhala banyak menyesatkan manusia. Di antara mereka ada yang aku dakwahi, ada yang ikut aku. Maka siapa yang ikut aku, sungguh dia telah menjadi golonganku. Dan di antara mereka ada yang bermaksiat kepada aku. Tapi sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha apa? Penyayang. Apa maksud Nabi Ibrahim mengatakan, siapa yang bermaksiat kepada aku, membangkang kepada aku, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ada yang mengatakan, ya Allah, siapa yang bermaksiat kepada aku selain syirik, maka ampunilah dia. Ada yang mengatakan, ya Allah, siapa yang maksiat kepada aku melakukan kesyirikan, maka berilah hidayah kepadanya agar bertobat dan ampuni apa? Dia. Maksud saya Nabi Ibrahim di sini sayang kepada siapa? Umatnya. Sayang kepada umatnya. Maka lihat Nabi Ibrahim alaihissalam ketika berdakwah diusir oleh kaumnya, dia sama sekali tidak berdoa agar Allah membinasakan kaumnya, enggak. Dia pergi-pergi aja. Dalam kondisi dia diusir, dalam kondisi dia tetap sayang kepada mereka, ya. Dia ingin mereka dapat apa? Hidayah. Ini hatinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, makanya disebut Nabi Ibrahim adalah Halim. Halim yaitu hamba Allah yang sangat mudah memaafkan. Dia sabar, diganggu. Disebutkan dalam buku tafsir di antara makna inna Ibrahim la halimun. Sungguhnya Ibrahim adalah hamba yang halim. Kalau ada yang maki-maki dia atau mencerca dia, maka dia mengatakan Allahu yahdik. Semoga Allah beri hidayah kepadamu. Itu aja. Dia tidak balas makian, dia tidak marah-marah, cuma bilang semoga Allah beri hidayah kepadamu. Ini nampak dari ucapan dia. Wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Siapa yang membangkang kepadaku di antara mereka, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yaitu jika maksiat yang mereka lakukan bukan kesyirikan, ampunilah mereka ya Rabb. Dan jika maksiat yang mereka lakukan adalah kesyirikan, berilah hidayah kepada mereka agar Engkau mengampuni apa? Mereka. Jadi Ibrahim benci sama mereka atau tidak? Tidak. Dia ingin mereka dapat hidayah. Dan itu juga yang dialami oleh Nabi Isa alaihissalam ketika hari kiamat kelak. Wa qaula Isa. Nabi SAW membaca perkataan Nabi Isa yang Allah abadikan dalam Al-Quran. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Rabb, jika engkau, kata Nabi Isa kepada Allah, ya Rabb, jika engkau mengadab mereka, orang-orang Nasara ini, fa innahum ibaduk, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika kau ampuni mereka, orang-orang Nasara ini, fa innaka antal azizul hakim, sungguhnya engkau adalah Maha Perkasa, lagi Maha bijaksana. Ini ayat dalam surat Al-Maidah 118. Sebelumnya Allah berfirman, wa idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Innaka anta 'allamul ghuyub. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Ani ibudullaha rabbi wa rabbakum wa kuntu 'alaihim shahidan ma dumtu fihim. Falamma tawaffaitani anta kunta raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in shahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Ketika hari kiamat kelak, Allah akan menghadirkan Nabi Isa di hadapan orang-orang Nasara. Para pengikut Nabi Isa, para pecinta Nabi Isa, saking mencintai Nabi Isa sampai menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan, sampai mereka beribadah kepada Nabi Isa. Maka Allah bertanya kepada Nabi Isa di hadapan mereka untuk membuat mereka semakin menyesal. Di antara azab yang Allah berikan kepada penghuni neraka, yaitu Allah mengazab mereka dengan psikolog, jadi mental mereka semakin sedih. Seperti di antara mereka ada yang menyembah matahari dan rembulan, Allah masukkan matahari dan rembulan juga dalam neraka Jahannam, sehingga mereka dapat yang mereka sembah apa? Ternyata ternyata dalam neraka bersama mereka.
Di antaranya Allah hadirkan antara penyembah dan disembah. Seperti Allah hadirkan antara penyembah malaikat dengan malaikat. Allah berkata kepada para penyembah malaikat, "Ahaula'i iyyakum kanu ya'budun." Wahai malaikat, apakah mereka dulu sembah kalian? Kata malaikat, enggak. Ya. Bal kanu ya'budunal jinna aktsaruhum bihim mu'minun. Dulu mereka bukan menyembah kami, mereka justru menyembah apa? Jin. Jadi mereka semakin sedih, ternyata sesembahan yang mereka sembah selama ini yang diharapkan syafaatnya malah berlepas diri dari apa? Mereka. Itu di antara siksaan mental di apa namanya? Di neraka kera. Demikian juga istabarra alladziina tubi'u minal ladziina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri daripada yang mengikuti. Kamu dulu yang ngajak kami, enggak, kita berlepas diri. Masing-masing masuk neraka. Jangan nuntut kami, berlepas diri. Ini buat mereka semakin apa? Semakin sedih. Di antaranya Allah hadirkan Nabi Isa alaihissalam dengan orang-orang Nasoro yang mungkin jumlahnya miliaran. Banyak sekali yang menyembah Nabi Isa. Allah katakan pada Nabi Isa di depan mereka, "A anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahain min dunillah?" Wahai Isa, apakah kau pernah berkata kepada manusia, jadikanlah aku dan ibuku Bunda Maria sesembahan selain Allah? Nabi Isa berkata, "Subhanak, Maha suci Engkau ya Allah. Tidak pantas bagiku untuk berkata demikian, yang tidak hak." Ya. In kuntu qultuhu, kalau saya pernah mengucapkan tentu kau sudah tahu ya Allah. Engkau tahu tentang apa yang dalam jiwa aku dan aku tidak mengetahui apa yang dalam jiwaku, jiwa engkau. Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Apa yang aku sampaikan kepada mereka tidak lain kecuali yang kau perintahkan kepadaku. Ani budullaha rabbi wa rabbakum. Sembahlah Allah semata, Rabbku dan Rabb kalian. Nabi saya tidak pernah bilang sembah aku. Nabi saya hanya mengatakan sembah apa? Allah, dan Allah Tuhanku dan Tuhan kalian. Bayangkan kondisi seperti ini. Miliaran orang Nasara melihat Tuhan yang mereka sembah berlepas diri, menyalah-nyalahkan mereka. Aku tidak pernah menyuruh mereka untuk menyembahku. Yang aku perintahkan kepada mereka, sembahlah Allah yang adalah Tuhanku dan Tuhan kalian. Wa kuntu, dan aku dulu ketika masih bersama mereka, aku menghadiri mereka, menyaksikan mereka. Ya. Falamma tawaffaitani, tatkala kau angkat aku, kunta antar raqib alim, kau yang mengawasi mereka ya Allah. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha bersaksi atau menyaksikan segala sesuatu. Jadi Isa berlepas diri dari mereka. Di akhir Nabi Isa berlepas diri dari mereka, Nabi Isa kasihan melihat mereka. Miliaran banyak. Orang-orang yang mencintai dia malah masuk apa? Neraka. Maka dia berkata, "In tu'adzibuhum fa innahum ibaduk." Ya Allah, kalau kau siksa mereka, sungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Engkau lebih tahu tentang mereka. Engkau lebih tahu tentang mana yang berhak disiksa dan mana yang diampuni. Engkau lebih tahu. Toh mereka adalah hamba-hamba ciptaanmu. Benar-benar kata para ulama, Nabi Isa taslim, pasrah. Ya sudah, mau diapain lagi? In tu'adzibahum fa innahum ibaduk. Kalau kau siksa mereka karena mereka musyrikin, fa innahum ibaduk, mereka hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, tapi kalau kau ampuni mereka, sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, para ulama khilaf tentang perkataan Nabi Isa. Wa in taghfir lahum, jika kau ampuni mereka, sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa maksudnya? Apakah Nabi Isa minta Allah mengampuni mereka? Ada yang mengatakan, ya Allah, sungguhnya seakan Nabi Isa berkata, wa in taghfir lahum, adapun jika kau mengampuni mereka, yaitu di antara mereka ada yang kau kasih hidayah sehingga kau ampuni mereka, maka itu karena kebaikanmu. Tidak ada yang memaksakan engkau, semua di bawah aturanmu. Di antara mereka yang dapat hidayah seperti orang mu'alaf banyak dapat hidayah sehingga kau ampuni mereka. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua ada yang mengatakan Nabi Isa berkata, wa in taghfir lahum, Nabi Isa hanya menyampaikan suatu harapan yang mustahil. Kalau kau mengampuni mereka, ya engkaulah maha perkasa dan maha bijaksana. Karena Nabi Isa tidak berkata in taghfir lahum fa innaka ghafurur rahim. Kalau Nabi Isa berkata, sungguhnya kalau kau mengampuni mereka, engkau maha pengampun lagi maha penyayang, menunjukkan Nabi Isa berdoa agar mereka diampuni. Tapi Nabi Isa alaihissalam tidak menutup perkataannya tersebut dengan innaka antal ghafurur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang, tapi beliau tutup perkataannya dengan berkata innaka antal azizul hakim. Sungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya suatu yang mustahil, tapi karena dia sayang kepada para penyembahnya. Tapi ini menunjukkan taslim, Nabi Isa menyerahkan segala urusan kepada siapa? Allah. Ya.
Nah, Nabi Muhammad SAW ketika menghadirkan dua ayat ini, dia membaca Nabi Ibrahim begitu sayang kepada umatnya sampai berdoa seperti itu. Kemudian dia membaca bagaimana Nabi Isa sayang kepada umatnya padahal mereka diadab, ya, musyrikin. Karena Nabi Isa mungkin tidak menduga yang dia dakwai ternyata lama-lama banyak ternyata malah menyembah apa? Nyembah dia. Dia tidak tahu, ya. Dia tidak tahu. Jadi itu sungguh membuat beliau bersedih, maka beliau mengucapkan kata-kata tersebut. Sampai disebut dalam hadis sahih, Rasulullah SAW mengulangi ayat ini semalam suntuk. Beliau salat malam berulang-ulang rakaatnya tidak beliau baca kecuali ayat ini. Habis Al-Fatihah beliau baca ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Allahu akbar, ruku. Bangun lagi, sujud. Bangun lagi. Al-Fatihah baca lagi ayat ini. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Dan Rasulullah menangis sampai pagi baca ayat ini. Seakan-akan beliau menghadirkan bagaimana kasih sayang Nabi Isa kepada umatnya, saya lebih utama untuk sayang kepada umatku. Saya lebih utama untuk sayang kepada umatku. Maka setelah itu, farafa'a yadayhi, setelah membaca firman Allah tentang kisah Nabi Isa berkata kepada Allah dalam ayat surat Al-Maidah tersebut, in taghfir lahum fa innahum ibaduk, kalau kau in tu'adzibhum, kalau kau azab mereka, mereka itu hamba-hambamu, kau lebih tentang mereka. Maka Nabi Muhammad SAW rafa'a yadayhi, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya, beliau berdoa, ummati Allahumma ummati ummati, ya Allah sayangilah umatku umatku. Wa baka, kemudian Nabi SAW apa? Menangis. Kenapa? Dia selalu, bagaimana Nabi-Nabi terdahulu aja mikir umatnya, apalagi umat Nabi SAW. Maka dia pun mikirkan umatnya. Jika para nabi dahulu perhatian sayang kepada umatnya, saya lebih utama untuk sayang kepada umatku. Maka Nabi pun menangis. Faqala Allahu azza wa jalla, maka Allah berkata, ya Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, pergilah kepada Muhammad. Wa rabbuka alamu, dan Rabbmu lebih tahu apa yang akan dia katakan. Fasalhu ma yubkik, tanya kepadanya apa yang buat kau menangis. Allah bukan tidak tahu, makanya Allah bilang sama Jibril, ya Jibril, tanya sama Muhammad. Saya tahu jawabannya, tapi tanya aja. Sekarang kan demikian, ya. Rabbmu yaitu saya lebih tahu tentang apa yang akan dijawab. Tapi tanyakan kepada dia. Apa yang buat engkau menangis, wahai Muhammad? Fa'atahu Jibril, fa'akhbarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun datang bertanya kepada Nabi. Maka Rasulullah sallam mengabarkan bima qala, apa yang Nabi ucapkan, wa huwa a'lamu, dan Allah lebih tahu. Faqala Allah Ta'ala, Allah pun mengatakan, ya Jibril, Allah panggil lagi Jibril, wahai Jibril, idhab ila Muhammad, sampaikan, pergilah ke Muhammad, faqul inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uk. Sungguh kami akan membuat engkau ridha terkait dengan umatmu dan tidak akan mengecewakan engkau. Sungguh kami akan buat engkau ridha tentang umatmu dan tidak akan mengecewakan engkau, ya. Wala saufa yarda. Hadis ini seperti firman Allah apa? Wala saufa yarda. Dan sungguh Muhammad akan apa? Ridha. Makanya sebagian ulama mengartikan apa maksud Allah, kami akan buat engkau ridha terhadap umatmu. Kita tahu yang paling membuat Nabi gelisah kalau ada umatnya masuk apa? Neraka. Dan apa yang membuat ridha Nabi? Nabi ingin umatnya tidak masuk apa? Neraka. Dan Allah berjanji akan buat Nabi apa? Ridha. Maka ini hadis sangat memberi harapan bahwasanya kita semua masuk apa? Surga. Kalau kita lihat hadis ini saja, karena Allah berjanji akan buat Nabi apa? Ridha. Tapi kalau kita lihat hadis ini saja, waduh, kayaknya kita semua insyaallah masuk apa? Surga. Tapi kan kita harus lihat hadis-hadis yang lain. Makanya ketika para ulama membahas tentang ayu ayatin arja fi kitabillah, ayat mana yang paling memberi harapan dalam Al-Quran, maka ada khilaf di kalangan para ulama. Mana ayat yang paling rojaknya paling besar dalam ayat tersebut? Ada yang mengatakan ayat yang rojaknya paling besar adalah firman Allah, innallaha la yaghfiru wa qul li ibadi qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang berlebih-lebihan dalam maksiat, jangan putus asa rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh apa? Dosa. Ini ayat paling beri harapan kepada umat Muhammad, kalau mereka melakukan maksiat, minta ampun, Allah akan apa? Ampuni. Ya. Ini ayat paling beri harapan. Ada yang mengatakan ayat yang paling memberi harapan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Di akhir ayat surat Al-Baqarah Allah berbicara tentang masalah hutang piutang. Wahai orang-orang beriman, kalau kalian punya
hutang piutang maka catatlah. Ambillah saksi untuk beri catatan kepada hutang piutang tersebut. Itu ayat terpanjang dalam Al-Quran, ayat tentang hutang piutang. Menunjukkan apa? Allah perhatian sama hamba-hambanya, karena ini perkara yang disepelekan. Sampai Allah bahas tentang utang secara panjang apa? Lebar. Nah, kalau Allah perhatian kepada hamba yang tentang masalah hutang piutang agar mereka tidak melakukan kesalahan, berarti Allah sangat rahmat kepada hamba-hambanya. Ini pendapat sebagian ulama. Sebagian ulama berkata, ayat yang paling memberi harapan ya adalah ayat ini, wala saufa yarda. Bahwasanya Muhammad akan apa? Ridha. Artinya Allah akan berikan perkara yang buat dia ridha. Dan kita tahu yang paling buat ridha Nabi Muhammad SAW itu agar umatnya semua masuk apa? Surga. Allah alam ya. Tapi tentunya kita harus melihat hadis-hadis yang lain. Bahwasanya di antara umat Muhammad ada yang masuk neraka karena dosa-dosa ini. Tapi Rasulullah SAW sangat sayang kepada umatnya. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menafsirkan tentang Allah memberikan keridhaan kepada umat, kepada Nabi SAW dengan memberi keberkahan kepada umat Nabi. Apa keberkahan tersebut? Di antaranya umat Nabi Muhammad dibandingkan umat-umat terdahulu, kalau umat Nabi melakukan kebaikan sedikit pahalanya lebih besar daripada umat-umat apa terdahulu. Itu di antaranya. Kemudian juga al-akhirun al-awwalun, kata Nabi, kalian yang paling terakhir secara zaman, tapi kalian akan masuk surga duluan sebelum umat-umat Yahudi maupun Nasara yang bertauhid. Ini membuat Nabi juga apa? Ridha. Kemudian juga Nabi diberikan kekhususan terkait umatnya. U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Sesungguhnya aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Di antaranya uhillat liyal ghanaim, dihalalkan ghanimah bagiku. Wa ju'ilatil ardu tahuran, ya, dijadikan bumi adalah bersuci ya, maka dengan tayamum ya, ini di antara kemudahan bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nusirtu birru'bi masirata syahr, sungguhnya aku ditolong dengan ketakutan selama perjalanan sebulan, karena Rasulullah belum datang ingin berperang lawan musuh. Dengan jarak perjalanan sebulan musuh sudah ketakutan. Itu contoh terjadi ketika perang Tabuk. Rasulullah SAW berjalan dari Madinah menuju ke Tabuk dengan kurang lebih 750 km, membawa 32 pasukan. Padahal Romawi ketika itu mungkin pasukannya ratusan ribu. Tapi mereka tidak berani datang. Sampai Nabi datang sana jauh-jauh, Nabi tunggu 20 hari, mereka tidak muncul. Takut. Diberi ketakutan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara keistimewaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya bahwasanya wa kana al-anbiya'u qabli bu'itsu ila qaumihim khassah. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada umatnya, wa bu'itsu ila nasi kafah. Adapun aku diutus kepada seluruh umat manusia. Ini membuat Nabi ridha karena risalah Nabi bukan khusus buat Arab saja, ya. Tetapi untuk seluruh umat manusia ya. Untuk seluruh umat manusia. Jangan bilang lagi Islam buat kadrun, jangan. Islam buat semuanya ya. Arab, non-Arab, ajam semuanya. Berkulit hitam, berkulit putih ya. Rambut keriting, rambut keribu, rambut lurus. Semuanya mendapatkan risalah Islam. Jadi ini di antara Allah membuat Nabi ridha, yaitu Allah membuat keistimewaan untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya yang paling masuk surga paling banyak dibandingkan umat-umat terdahulu adalah umat Rasulullah. Ini hal-hal yang mungkin bisa ditafsirkan wala saufa yarda, sungguhnya Muhammad akan ridha, yaitu dengan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepada umat ini. Jadi antara yang tadi, kalau umat melakukan dosa seumur hidup, tahu-tahu di penghujung hayat bertobat, diterima atau tidak? Diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Wa an Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu qala kuntu ridfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Muadz bin Jabal, beliau berkata, aku dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himar, naik himar. Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadhu, di antara tunggangannya adalah himar. Rasulullah SAW bisa saja selalu naik onta muda atau selalu naik kuda bisa. Tapi Rasulullah SAW sering naik apa? Himar. Ini menunjukkan tawadhu'nya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan terkadang Nabi membonceng orang-orang di belakangnya. Ada sebagian ulama menulis, kalau enggak salah Ibnu Mandah disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, menulis tentang orang-orang yang pernah dibonceng oleh Nabi. Ada sekitar 30 orang. Enak enggak dibonceng sama Nabi? Enaklah. Semuanya sahabat bangga dibonceng sama Nabi. Subhanallah.
Ada orang dibonceng ustaz saja apa? Senang. Apalagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW ketika membonceng Mu'adz bin Jabal, beliau kasih ilmu. Dia tanya, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqullah ala ibadihi?" Wahai Mu'adz, tahukah engkau hak Allah terhadap hamba-hambanya yang harus ditunaikan oleh hamba-hambanya? Wa ma haqqul ibad ala Allah? Dan apa hak hamba kepada Allah? Qultu Allah wa Rasulullah a'lam. Kata Mu'adz, Allah dan Rasulullah lebih mengetahui. Qala, Rasulullah berkata, "Fa inna haqqallahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a." Sungguhnya hak Allah kepada para hamba, hendaknya para hamba menyembahnya saja dan tidak berbuat syirik, tidak menyekutukannya sama sekali. Jangan berbuat syirik, jangan menyembah Allah dan juga menyembah selain Allah. Itu namanya syirik. Wa haqqul ibad 'ala Allah alla yu'adziba ma la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba kepada Allah adalah Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Ini kabar gembira bagi orang yang ahli tauhid. Kalau dia fokus benar-benar tauhid, murni tauhidnya, Allah tidak akan mengazabnya. Ya, dan ini hadis-hadis seperti ini banyak. Seperti ini, kemudian hadis yang mungkin sudah pernah kita sebutkan. Ya bani Adam, "Lau ataitani bi qurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfirah." Wahai anak Adam, kalau kau waktu mati bertemu denganku, kau bawa dosa sepenuh bumi ini. Tetapi ketika kau mati, kau tidak berbuat syirik sama sekali. Tidak ada syirik besar, tidak ada syirik kecil. Murni hatimu tulus karena aku. Tidak ada riya, tidak ada ujub, tidak ada semua tawakal hanya kepada Allah. Maka aku akan mendatangi engkau dengan ampunan juga sebesar bumi ini. Maka ini syarat bagi kita untuk berjuang dalam kehidupan, menjalani kehidupan keagamaan kita. Untuk selalu membersihkan hati kita. Murnikan hati kita, jangan sampai kita berharap kepada manusia meskipun sedikit pun. Jangan berharap pujian sedikit pun. Jangan berharap sanjungan manusia sedikit pun. Jangan berharap like ya, dari para netizen ya. Tidak perlu ya. Berusaha bersihkan hati. Jangan menceritakan sesuatu untuk diakui sama sekali. Karena itu adalah riya. Jangan ceritakan amal soleh untuk dianggap oleh orang lain. Berusaha menuju hal tersebut terus, dan ini perlu perjuangan. Perlu perjuangan. Berusaha tawakal hanya kepada pencipta sebab dan akibat. Semua yang di hadapan kita ini hanyalah sebab, belum tentu menimbulkan apa? Akibat. Itu perlu perjuangan. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu, kita tawakal kepada Rabbul Alamin. Kita ikhtiar, tapi tawakal selalu kepada Allah. Kapan kita bersandar kepada sebab, maka tauhid kita tercoreng. Ini harus kita perjuangkan terus sampai kita meninggal dunia dalam kondisi hati seperti ini. Niscaya dosa-dosa akan diampuni. Bahkan dalam hadis ini disebutkan, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sama sekali. Maka jangan percaya sama dukun, jangan percaya sama primbon, jangan percaya sama ramalan bintang, jangan percaya sama ramalan jari-jari, apalagi ramalan golongan darah. Ada yang tanya, "Ustaz, apakah golongan darah menunjukkan akhlak tertentu?" Saya bilang, wah, bukankah akhlak bisa berubah? Tadinya pemarah jadi pemaaf, tadinya pelit jadi dermawan. Terus kalau dia berubah akhlaknya, golongan darahnya berubah enggak? Terus kalau kumpulkan golongan darah A, akhlaknya beda-beda, iya enggak? Ada-ada aja ya. Baik. Kemudian kata Mu'adz ketika mendengar kabar gembira ini sangat bergembira, dia berkata, "Afala ubasyirun nas, ya Rasulullah, tidakkah aku kabar gembirakan kepada orang-orang?" Kata Nabi SAW, "La tubasyirhum fayattaqilu." Jangan kasih tahu orang-orang, khawatir mereka salah paham. Mereka bersandar dengan hadis ini, lupa untuk beramal. Ini seperti tadi yang dilakukan oleh siapa? Umar. Ini hakikat, cuma orang ini salah paham. Dia menyangka dia sudah bertauhid, ternyata tauhidnya masih tercoreng. Dia menyangka saya sudah murni, ternyata dia masih riya, dia masih sum'ah, dia masih bertawakal kepada sebab, tauhidnya masih tercoreng sehingga dia merasa bakalan diampuni, padahal belum tentu. Makanya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, jangan beri kabar kepada mereka, khawatirnya mereka bersandar kepada hadis ini dan lupa untuk ijtihad, bersungguh-sungguh dalam beramal saleh. Azan belum? 2 menit lagi. Wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Al muslim idza su'ila fil qabri yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah." Orang muslim ketika di kuburan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir, maka dia bersaksi la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Fadzalika qauluhu ta'ala, maka itulah firman Allah, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya fil akhirah. Allah mengkokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kuat, yaitu la ilaha illallah
dalam kehidupan dunia dan di dalam akhirat, di antaranya di alam barzah. Ketika dia akan meninggal, dia mampu mengucapkan la ilaha illallah, dan ketika dalam alam barzah ditanya malaikat, dia juga mampu untuk mengucapkan apa? La ilaha illallah. Ini dalil bahwasanya kemampuan untuk menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir dari siapa? Allah yang kasih kemampuan. Allah yang mengatakan yutsabbitullahu alladhina amanu. Allah yang mengkokohkan orang beriman untuk bisa mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ketika ditanya oleh malaikat munkar dan nakir, ma rabbuk? Man rabbuk, siapa Tuhanmu? Dia jawab Allah. Wa madinuk? Islam. Wa man nabiyyuk, siapa nabi? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir bukan masalah hafalan. Saya sudah hafal. Tenang, tanya tenang, saya bisa hafal. Kalau enggak, saya buat kertas contekan ketika dikubur. Enggak, ini masalah iman yang bisa menjawab pertanyaan tersebut, bukan masalah hafalan. Makanya orang munafik dalam hadis disebutkan ketika ditanya siapa nabimu, dia mengatakan, sami'tu nas yaqulun, aku dengar orang bilang, tapi tidak mampu mengucapkan. Padahal orang munafik hidup bersama Nabi, salat di belakang Nabi, berjihad bersama Nabi, bersedekah juga kadang-kadang, lihat langsung Nabi SAW, ngerti ceramah Nabi, dengar lantunan Al-Quran, tapi ketika ditanya kuburan dia bingung bilang Muhammad, enggak bisa. Seakan-akan ada file yang hilang. Dia mau coba ingat, enggak bisa. Berarti masalah menjawab itu bukan masalah hafalan, tapi masalah apa? Allah yang kasih tahu iman. Baik, demikian saja kajian kita. Insyaallah kita lanjutkan pekan depan. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.